saya hanya mengingatkan saja, ya, mengingatkan saja bahwa suku-suku di Indonesia ini adalah semuanya punya tarian perang. Dan pada saatnya mereka siap untuk berperang sampai mati. Gitu. Itu jangan sampai terjadi. Ya. Karena kunyatakan perang para bangsa manapun yang membawa sengsara negeri ini. Dan bila laut yang mendatangkan para perampas itu ke Nangro, maka laut pula yang akan kujadikan kuburan mereka. Bayangkan. Ini disampaikan oleh seorang pejuang yang kata-katanya ini dia buktikan. Ketika kapal Portugis datang, dihabisin semuanya tanpa sisa. Kemudian kapal Belanda datang yang dipimpin oleh kakak adik Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Dia bunuh dengan rencongnya sendiri. Dia adalah seorang kepala barisan pengawal istana, panglima rahasia seperti Mossad, panglima protokol pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riyad Esa Shah IV. Dialah yang membentuk pasukan Inung Bale. Malahayati, orang Melayu Aceh. Seorang Malahayati yang akhirnya dia dianugerahkan Laksamana Malahayati. Ini contoh seorang perempuan janda bisa melakukan seperti ini, apalagi laki-lakinya. Jadi jangan menganggap suku Melayu itu kaleng-kaleng. Saya persilakan saja sekarang Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Pak Gatot untuk menyimpulkan dialog kita. Maka kalau saya nih, saya Presiden atau Perdana Menteri di negara lain yang ingin menyelamatkan negara saya harus ambil Indonesia. Saya harus mengambil Indonesia. Tentu beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Saya tidak akan menggunakan angkatan bersenjata. Tapi saya menggunakan cara saya. Yang pertama, cara saya adalah saya akan membeli undang-undang di Indonesia. Susah? Oh enggak susah, gampang. Satu komisi itu berapa orang sih? Ada sampai 100? Enggak ada. Enggak ada. Tapi sebelumnya saya akan membuat orang saya yang menjadi pemimpin yang bisa memegang semua partai. Sehingga semua partai itu dipegang. Maka murah. Kalau nggak bisa dipegang ya komisi aja. Saya bayar. Buat undang-undang. Jadi saya masuk itu bukan asal masuk. Saya masuk pakai karpet merah. Karena sudah disiapkan undang-undangnya. Undang-undang tentang nikel. Disiapkan duluan undang-undang. Aturan dibuat. Bahwa tidak boleh bahan baku keluar kan. Tetapi diberikan batas waktu. Harus ada pabrik yang di sini. Mana bisa dalam waktu yang sedekatnya. Kenapa? Karena di negara saya dengan adanya pabrik nikel, polusi udara besar-besaran. Maka saya buat aturannya. Selesai aturannya. Baru saya masuk dengan karpet merah. Aturannya harus membuat pabrik ini harus semuanya dari negara kita. Negara Indonesia. Oh gampang. Saya cabut pabrik bekas, taruh di sana. Silakan bangun Pak. Bisa nggak? Logbooknya nggak ada. Karena pabrik bekas. Terpaksa orang-orang saya lagi ke sana. Masih kurang lagi saya. Bikin lagi saya. Aturan-aturan yang lainnya lagi. Jadi jangan salahkan investor. Karena investor sudah membuat karpet
merah ke sini dengan aturan-aturan. Maka kalau ada ini hukum untuk investor atau untuk menindas rakyat, ya dua-duanya. Investor kan gak usah jauh-jauh lah, saya akan membuat Alfamart, Indomart. Tentunya persyaratannya saya lihat di jalan raya, ya banyak. Terakhir saya lihat, ada sertifikat enggak? Lokasi kamu kuasai enggak? Kan gitu. Kalau enggak, mana mau saya investasi. Suatu saat disita. Ini yang harus sama-sama kita pahami dulu. Jadi semuanya ini karena akibat kita yang begitu kaya berlimpah. Sehingga apapun bisa saya lakukan di sini. Saya kadang-kadang suka tertawa demonstrasi di DPR. Apa bisa memutuskan DPR? Pak Bacul kan udah ngomong, ini kan kita hanya Korea-Korea saja. Yang menentukan pada ketua-ketua partai kan. Ketua partai juga sama juga, tersandera juga. Memang sistem sudah dibuat sedemikian rupa. Maka ya kalau kita tidak berbuat ya tinggal saja, tinggal menunggu saja. Menunggu habis sumber daya alam. Mungkin kalau satelit dilihat ya, mungkin di China sana merah semuanya, nikel semuanya. Indonesia udah nggak ada lagi. Jadi ya gimana ya? Proyek strategis nasional. Dengan adanya proyek strategis nasional, cap proyek strategis nasional dimanapun juga, pasti perlakuan istimewa. Pasti itu. Kemudian pasti proses tarinya cepat selesai. Itu indikasinya. Sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah. Perizinan dipercepat, pasti. Pembiayaan dipermudah, apalagi pengadaan tanah dipermudah. Kalau enggak ya tadi katakan Bang Athari tadi, Bang Aris tadi, begitu proyek nasional strategis semuanya kalau perlu dipaksakan. Ingat, pasal undang-undang tentang hak adat itu adalah perjanjian loh, bahwa kita mengakui. Saudara-saudara sekalian, ketika Bung Karno 17 Agustus 1945 mengatakan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Adakah negara Indonesia di situ? Tidak ada. Tidak ada. Ya kerajaan-kerajaan kesultanan itu yang ada. Makanya dibuatlah undang-undang. Dengan pasal 3-nya itu adalah menyatakan bahwa masih mengakui adat Nusantara dalam bentuk kesultanan. Tapi diingkari sekarang. Makanya untuk memudahkan undang-undang, maka masuklah yang tadi dikatakan proyek strategi nasional dalam undang-undang Cipta Kerja. Jelas kan karpetnya? Jelas karpetnya. Baru masuk. Sebenarnya kalau dijelaskan seperti yang dikatakan oleh Pak Said Didu tadi, bahwa proyek strategis nasional itu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pemasukan negara dari pajak, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasti masyarakat berbondong-bondong akan memprotes kepada negara, cepat dibuat ini PNS, PSN, iya kan? Seandainya di Rempang ini, BP Batam mengatakan bahwa nanti APBD Kota Padia Batam akan meningkat sekian, kemudian tenaga kerja sudah dipastikan sekian, kemudian di profesi juga dapat, ya pastilah masyarakatnya berbondong-bondong akan memaksa, itu ada, karena berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Ini kan tidak.
Pemerintah tidak pernah menjelaskan bahwa adanya PSN di situ akan meningkatkan. Hanya bilang hilirisasi saja, kan gitu. Dan saudara-saudara sekalian, ini terjadi yang dikatakan ini gunung es. Bayangkan yang di Sakir Talaut sana. Orang tidak melihat bahwa daerah kepulauan-kepulauan kecil itu sangat tergantung hidupnya mereka kepada pulau induk yang ada konsentrasi alamnya, air. Ketika itu digundulkan, dia mencari air kemana? Tempat burung-burung murni ke sana. Saya ingat ketika tahun 2014 akhir, saya masih Kepala Staf Angkatan Darat. Saya ke Sulawesi Tengah. Saya lagi Kalimantan Tengah, karena akan ada apel Komandan Satuan yang menghadirkan Pak Jokowi. Ketika saya lihat di kebun sawit ditulisin, di sini orang hutan boleh datang. Iya, ditulisin gitu. Saya bilang, emangnya orang hutan bisa baca, saya bilang gitu. Pak, luas saya ini, kebun sawit saya ini ada konservasi orang hutan. Jadi orang hutan tetap tinggal di situ, burung tetap tinggal di situ. Saya tidak menggusur dia. Yang orang lain bunuhin saya tidak. Silakan Bapak lihat, rusa masih ada di situ segala macam. Bahkan ada teluk. Kalau pada waktu tertentu masyarakat bisa ngambil di situ. Hari lain nggak boleh nyaring supaya besar-besar. Saya bilang aja itu di perkebunan sawitnya Haji Rashid. Karena dia orang situ. Di situ. Bayangkan orang hutan saja tidak digusur. Kemudian konotasi pengosongan agak saya luruskan Pak Saidu. Kalau konotasi pengosongan itu adalah ini tempat saya, segera dikosongkan. Kalau penggusuran masih ada penghargaan. Kan gitu, masih ada negosiasi. Tapi kalau pengosongan, ini tempat saya. Besok saya mau tempati, pergi semua kamu semuanya. Kan gitu, pengosongan, konotasinya. Menurut saya loh, mungkin salah saya. Relevansinya itu kenapa harus 30 hari? Kenapa harus 30 hari? Targetnya ada cuma jangka waktu saja. Kenapa begitu gitu? Dan berpikirnya adalah pelaksanaan proyek harus berjalan. Bukan berpikir bagi manusia-manusia di lingkungan budaya itu. Karena manusia-manusia yang ada di kita itu adalah warga negara kita sendiri yang harus dilindungi. Yang dipikir bagaimana investor bisa kerja. Yang dipikirnya itu. Tapi tidak berpikir bagaimana rakyat yang tanahnya diambil. Jadi pengosongan ini yang saya katakan tadi sangat sadis gitu aja. Diksinya itu sangat sadis. Bahwa mereka warga harus pindah. Karena bukan tempatmu ini. Mana ada HPL sertifikat? Kan gak ada HPL sertifikat. Gak ada. Sekarang bayangin saya tinggal di sini, saya pindah, status tanah apa di sana kan gak tahu. Ini yang jadi permasalahan. Seolah-olah narasinya masyarakat itu tidak tahu diuntung. Kamu udah tinggal di sini bukan tempatmu, dikosongkan, dikasih bekal. Konotasinya kan begitu diksinya. Sehingga kondisi sekarang ini makin ruwet. Jadi kondisinya seolah-olah mau di Rempang, mau di Sangir, mau di Wadas, itu spesial untuk manusia-manusia istimewa.
bukan untuk manusia-manusia yang warga negara Indonesia. Seolah seperti itu konotasinya. Sehingga kondisi sekarang ini coba tolong di-setelkan coba. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Bayangin ya, ini disampaikan pada sidang kabinet. Sidang kabinet, kan gitu. Kemudian, kalau presiden mengatakan seperti ini, itu hukum loh. Itu hukum. Maka, kalau masyarakat di sana demo dengan keras, itu dia membelain Jokowi. Iya, karena itu perintah Jokowi. Rumah itu harus dipertahankan. Jadi dia tidak melanggar hukum. Makanya harus dilepaskan itu. Presidennya ngomong seperti itu, kok kamu main serobot aja, kan begitu logikanya. Jadi harus dibebaskan itu. Kalau masih mengakui presidennya Jokowi, kan gitu. Yang bicara seperti itu. Tapi semuanya sudah diolah sedemikian rupa, itu juga yang harus kita waspadai. Dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini kita harus mengacungkan jempol kepada BP Batam. Karena berinisiatif mengambil jalan tengah bahwa menggunakan uang yang didapat dari hasil sewa itu kurang lebih ada sekitar 1 triliun lebih, dia bilang akan saya lakukan sekarang ini. Yang permasalahannya adalah kalau kita tinggal di suatu tempat sudah lama, sudah dikasih tahu ganti ruginya seperti ini, kemudian sudah tenang-tenang, tiba-tiba dikasih waktu 1 bulan. Belum 1 bulan sudah digusur. Seperti yang dikatakan Prof. Hafsi tadi, pelanggaran HAM berat sudah terjadi. Bagaimana dia kondisi seperti ini, bagaimana cari makannya nanti yang biasanya dia cari makan di laut situ contohnya. Kemudian dengan komunitasnya, keterikatan dia dengan tanah itu kan sangat luar biasa. Ya. Kemudian penggusuran itu harus setelah selesai anak ujian. Ini masih dalam kelas sudah diadukan seperti itu. Kemudian tidak boleh menggunakan alat-alat persenjataan. Jadi dengan tangan kosong. Saya mengingatkan ini jangan sampai negara kita ini dikutuk oleh seluruh dunia bahwa kita adalah negara pelanggar HAM berat. Di-ban semuanya, produksi Indonesia tidak boleh keluar. Makin sengsara kita. Dan BP Bappenas sekarang menyatakan bahwa tidak tinggal di rumah susun boleh, diberikan uang juga untuk sewa. Sebulan 1.200.000 sewa rumah, saya pikir bagus itu. Kemudian uang makan 1.200 per bulan per orang, kalau tadi kakaknya 4 orang. Dan pendidikan SD SMP dimanapun bisa masuk. Kemudian SMA sudah dikoordinasikan dengan provinsi. Ini yang disampaikan di Komisi 2. Dan inisiatif dari BP, uang bukan dari pemerintah, uang bukan dari investor, tapi dari BP Batam sendiri. Karena untuk mengatasi ini. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, karena kondisi sosial media ini sudah seolah-olah mengungkit kebangsaan atau suku Melayunya ini, sehingga datang dari Kalimantan, datang dari Medan, kemana datang ke sana. Saya hanya mengingatkan saja
bahwa suku-suku di Indonesia ini adalah semuanya punya tarian perang. Dan pada saatnya mereka siap untuk berperang sampai mati. Gitu. Itu jangan sampai terjadi. Ya. Karena kunyatakan perang para bangsa manapun yang membawa sengsara negeri ini. Dan bila laut yang mendatangkan para perampas itu ke Nangro, maka laut pula yang akan kujadikan kuburan mereka. Bayangkan, ini disampaikan oleh seorang pejuang yang kata-katanya ini dia buktikan. Ketika kapal Portugis datang, dihabisin semuanya tanpa sisa. Kemudian kapal Belanda datang, yang dipimpin oleh kakak adik, Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Dia bunuh dengan rencongnya sendiri. Dia adalah seorang kepala barisan pengawal istana, panglima rahasia seperti Mossad, panglima protokol pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riyad Esa Shah IV. Dialah yang membentuk pasukan Inung Bale. Malahayati, orang Melayu Aceh. Seorang Malahayati yang akhirnya dia dianugerahkan Laksamana Malahayati. Ini contoh seorang perempuan janda bisa melakukan seperti ini, apalagi laki-lakinya. Jadi jangan menganggap suku Melayu itu kaleng-kaleng. Dan dia adalah cucu buyutnya dari pendiri kerajaan di Aceh. Saya mengingatkan ini karena jangan sampai, di dalam adat Melayu itu ada namanya adat amuk Melayu. Amuk Melayu. Jangan sampai ini keluar karena sangat berbahaya. Ketika dikatakan seluruh puak amuk Melayu, maka seluruh puak Melayu, yaitu dari sepanjang Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, bahkan negara tetangga kita, Malaysia, bahkan di Thailand, Patani, Melayu semuanya. Dan ini akan terbakar seperti jihad fisabilillah. Berperang melawan siapapun yang mengganggu sesama saudara sebangsa semelayu. Jangan sampai ini terjadi. Jadi saya ingatkan bagi saudara-saudaraku yang tidak tahu permasalahan yang sebenarnya di sana, jangan asal bicara untuk membuat kemarahan. Ini sangat berbahaya. Ini sama dengan resolusi jihad amuk Melayu. Karena mereka mengatakan lebih baik mati berdiri berperang daripada mati dalam kepala nunduk dan tak akan Melayu hilang di bumi. Ini karena masalah tanah. Jangan sampai ini terjadi. Karena ini suatu petua yang sangat sakral yang akan dipatuhi oleh semua orang Melayu. Dan ketika dia turun tangga di rumah, orang tuanya sudah menganggap dia itu hilang. Itulah kekayaan budaya kita yang jangan sampai itu dikeluarkan. Ini hanya untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia saja. Dalam konotasi ini, saya menghimbau kepada aparatur, baik itu Satpol PP, polisi maupun TNI, yang dihadapi adalah rakyat biasa. Adakan komunikasi, rebut hatinya dengan baik-baik. Mereka adalah warga negaramu juga, ibu kandungmu juga bagi TNI. Jadi jangan sembarangan memperlakukan mereka. Ingat asal TNI itu dari rakyat, untuk rakyat, dan akan kembali ke rakyat. Contohnya seperti saya udah rakyat biasa sekarang ini. Jadi lakukan, mereka mengerti kok semuanya. Asal hak-hak mereka diberikan. Tapi juga pemerintah juga harus menjelaskan juga bahwa proyek ini keuntungannya kepada daerah dan rakyat. Batam itu apa? Berikan penjelasan sehingga mengerti semuanya. Memang yang saya sampaikan ini adalah mungkin orang mengatakan saya orang pemerintah, silakan. Mungkin mengatakan saya orang
Yang investor silakan. Dan bagi pemerintah mengatakan bahwa saya orangnya rakyat, silakan. Tapi diskusi yang kita sampaikan di sini adalah merupakan edukasi kepada seluruh masyarakat agar dia mengerti hak-hak demokrasinya sebagai bangsa mengerti, kemudian kewajiban pemerintah juga harus dilaksanakan sehingga seimbang. Sehingga bangsa ini bisa maju bersama-sama. Dan ingat, semua kejadian ini pasti ada yang mengendalikan dari luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.